di On The Move. Aku Raisa. Aku juga Syafira. Sekarang kita ada di depan Wall climbing. wall climbing. Megah banget guys. Pasti udah kedebak dong kita mau ngapain. Gak mungkin kita kesini mau makan. Ini ada apa namanya? Rock climbing yang kita tahu. Tapi kita namanya tuh wall climbing. Kalau rock itu dia di tebing. Yes. Tapi kalau misalkan di papan kayak gini gitu kan namanya wall climbing. Ya, karena ada di atas tembok ya. Betul. Dan ini ternyata agak melengkung gini ya. Ini memang agak ekstrim ya, saya lihat tuh agak ekstrim pemirsa. Oh, seru sekali. Tapi Raisa, ini kita nggak berdua aja. Iya. Karena nggak mungkin kita naik tanpa baba apa-apa, karena memang ini ada satu agak ekstrim. Plus juga tidak semua orang bisa. melakukannya. Jadi kita ada belajarnya dulu, ada coachnya juga. Betul. Dan ini tuh udah ada komunitasnya. Apa itu? Ayo kita samperin. Hai Mas. Halo. Halo. Boleh perkenalkan Ya. Syafira. Halo, saya Mister. Raisa di. Terima kasih. Ya. Ada juga mbaknya. Halo, Mbak. Halo Mbak Halo, Nadine. Raisa. Nih ini adalah apa nih Mas? Ini adalah apa? Ini alat-alatnya yang Oke. mau digunain buat manjat nanti. Ini tuh nama-namanya apa aja Mas? Boleh gak sih Dan dijelasin? fungsinya Boleh. untuk apa aja? Oke. Ya sama Bentar fungsi-fungsinya ya. mungkin. Ini tuh ada, itu berarti ya Mas ya, komunitasnya ya? Komunitasnya ya Namanya ada. apa? Iya lagi manjat. Lagi manjat? Iya. Lucu banget. Iya lagi manjat. Iya lagi manjat. Oh gitu. Masnya di sini sebagai apa di komunitas ini? Saya sebagai apa ya? Kalau disebut pelatih Coach. juga bukan. Cuman pemandu aja. Pemandu. Ah. Oke, pemandu dari Iya Lagi Manjat. Benar. Oke, mungkin boleh Mas dijelasin. Oke. Jadi kalau misalnya manjat, itu yang pertama yang harus punya sebenarnya sepatu. Oh, sepatu. Sepatu Oke. panjat. Sepatu panjat itu kan ada khusus ya sebenarnya. Coba. Oke. Sepatu Ada panjat khusus. kan sepatunya khusus, jadi kita nggak bisa pakai, bukan Seperti nggak biasa. bisa, lebih dianjurkan sebenarnya pakai sepatu panjat. Oke. Karena kalau sepatu yang biasa kita buat trekking segala macam, dia gripnya kurang buat Oke. di poin-poin nih. Ini kan ada poin-poin kan. Oke. Untuk yang buat dipegang, yang buat diinjek, dia lebih apa kalau pakai ini dia lebih grip, sama ujungnya ini dibikin lancip buat injekan yang lebih kecil. Oke. Karena kan kalau misalnya yang sepatu ini kan ujungnya kan masih lebar ya. Iya, betul Ya kan? Nah, terus lagi sepatu panjat ini kalau misalnya nih ukuran kaki kita berapa? 41 ya. Nah, sepatu panjat ini harus downsize. Oke, 40 gitu. 40, 39, bahkan kalau yang udah pro, yang atlet itu bisa turun 3 sampai. Oh, tapi Jadi dia di depan itu benar-benar kakinya tuh nekuk Biar banget. ngegrip gitu ya? Bukan ya, biar di ujungnya ini keisi semua, jadi ada power buat nginjek. Oke. Kalau misalnya ini kosong nih, misalnya ini lurus doang nih, kosong, ini nginjek yang kecil, otomatis dia lepas. tapi sakit gak sih Mas? Sakit pasti. Kalau sakit mah pasti kan, makanya kan sepatu panjat itu dipakainya pas kita baru mau manjat. Bukan dipakai truk kita jalan-jalan. Enggak, Iya, jangan iya, dong, iya, iya, ya iya. kan? Pantesan kecil-kecil pemirsa. Kecil. Saya kira ini buat anak kecil, tapi Ini memang untuk iya, ini pakaian pribadi saya 39, ini 39 juga. Sepatu saya asli makanya 41. Terus harga ngaruh nggak? Dan kualitas? Atau Iya pasti sih, kalau gitu mah pasti di range berapa tuh Mas isinya Mas harga sepatu manjat ini Mas? 1 sampai 3 juta. 1 sampai 3 juta. Itu paling murah, satu. Enggak. Iya, di bawah itu masih ada, tapi ya kurang tahu. Oke. Oh, kurang tahu. Ya. Oke. Selain sepatu nih Mas, apa lagi Mas? Yang kedua, oh ya nih, kenapa sepatu pertama kali yang harus dipunya? Karena anatomi kita kan masing-masing beda ya. Jadi ya sebisa mungkin harus punya dulu sepatu. Karena kalau misalnya sepatu yang kayak gini kan, walaupun kaki kita beda, kalau ukuran sama masih bisa saling pakai lah. Nah kalau yang ini agak susah, agak ribet. Jadi nih, ini anggap aja nih kayak gini nih. Ini merek La Sportiva, ini merek La Sportiva. Ini dua ini beda karakter kaki. Jadi misalnya saya pakai ini kan 39. Nah, yang ini 39 terlalu sakit. Jadi saya naikin satu size jadi 40 gitu. Bedanya dari mana sama Apa? itu sama itu? Yang ini dia kan cuma lurus nih. Jadi tipenya tuh masih yang pemula segala macem. Nah, sedangkan ini tipenya yang agresif.
dia udah nekuk. Oh, oke. Dan ujungnya juga dia lebih lebih grip lah, lebih Jadi tancap. ini lebih ngikutin kaki ya, lebih bendable. Enggak, ini lebih ke kelas yang lebih tinggi aja, yang ke Levelnya. kelas ya, Jadi middle ke pro. Jadi buat pemula ini Iya. seperti ini mungkin ya Mas ya, karena Ah. sepatunya. Terus yang udah pro Lebih mungkin enak bisa kita lagi. bilang yang ini. Jadi dia Ya. lebih lengkung dan lebih berat juga ya Mas ya. Lebih ya lumayan. Lumayan ya. Tapi sama-sama fleksibel ya. Sama-sama. Saya sebenarnya kalau misalnya yang pro juga nggak masalah sih pakai yang ini, nggak masalah. Tapi dianjurkan kalau buat yang awal-awal pakai yang lurus aja dulu, karena kalau ini terlalu nekuk jadi terlalu sakit. Kalau buat Lalu selain awal-awal. ini ada apa lagi Mas? Selain sepatu Mas yang harus harness. harness itu apa? harness. Ini harness. Oh, Jadi ini harness. maaf, ini kan buat di badan nanti ya, Ya. dipasang. Ini kan dipasang di badan segala macem. Nah ini namanya belay loop. Jadi fungsinya buat nyantolin pengaman tali segala macam. Oke. Jadi kan misalnya kita manjat, nanti ada tali yang kepasang di atas. Itu juga ada yang nanti namanya belayer. Belayer itu yang ngejaga di bawah, yang pakai ngejaga tali lah. Jadi pas orang jatuh dia ketahan. Nah talinya itu di badan kita nyantolnya di sini. Ini kuat. Ini Mas. bagian mana nih? Apa? Bagian mana? Ini nanti di depan. Oh, Ini di pinggang nih. Ini di pinggang. Ya insya Allah kuat lah. Kayak tali ini aja kan dia bobotnya bisa 1 ton. Ini 1 ton. Iya. Untuk Berat ukuran yang Berat itu. ternyata dia size. Ya ini Oh ini berat. berapa meter ya? 60 meter ya, mungkin bisa 3,5 kilo lah total Waduh. beratnya. Oke, terus Tapi- ini semua apa? Oke, habis ini harness sebenarnya kalau kita manjat di tebing alam gitu yang utama juga sebenarnya helm. Tapi kalau di sini kan ini kan jatuhnya nggak ada batu yang jatuh segala macam, jadi nggak terlalu butuh-butuh banget lah helm. Nggak rawan ya. Ya, nah kalau yang sisanya yang lain itu buat yang masang, buat yang masang tali. Ini kan nanti kan ini kan belum ada tali ya. Nah, jadi kan yang masang itu harus naik dulu di delay, jadi talinya tuh dipasang sedikit-sedikit. Nah, yang ini kan udah ada, ini namanya quick draw atau runner. Jadi yang sebelah kiri nih, itu kan udah ada ya, udah kepasang ya, itu yang ada warna orange. Nah, yang sebelah kanannya kan masih kosong. Nah, itu ini nanti disantolin di situ buat pasang. Oh, oke. Tapi itu kuat Mas. Ya, kuat. Kuat ya? Ya. Mas, Oke. selain itu apa lagi nih? Udah. Kalau ini apa nih Mas? Nah, kalau yang ini namanya magnesium. Jadi fungsinya kan kalau kita tuh tangan kan suka keringetan ya. Iya. Nah, ini fungsinya buat ngeringin. Oh, buat ngelingin. Ya, kalau yang ini buat ngeringin, tapi ada yang merek tertentu yang mungkin lebih mahal, dia malah menambah grip. Oke. Jadi pegangan kita tuh lebih keset dibikinnya. Oke. Kalau yang ini ya karena harganya nggak terlalu mahal, jadi cuman buat ngeringin doang. Magnesium tuh chalk bukan sih? Iya, Kapur. bener ya. Cap, Oh, dia bisa dibuka ternyata. bisa. Oh, ini. Aku sering lihat sih ada orang yang manjat suka pada bawa ini. Iya, jadi orang yang suka manjat atau orang yang nge-gym, yang powerlifting segala macam kan, yang ngangkat-ngangkat berat kan mereka kan suka pakai ini dulu ya. Ya itu biar nggak licin. Biar gripnya ya. Dia biar gripnya ada. Wah, gitu. Mas, Udah? ini langkah pertama nih untuk pemula. Kalau Oke. misalkan pengen main, apa yang harus dilakukan nih sama kak alat ini? Apa gimana? Untuk pemula yang mungkin pengen main sekarang, kayak aku sama Raisa kan belum pernah nih main. Ya, Kira-kira boleh gak kalau kita bisa. Boleh. Tipsnya apa tipsnya? tips? Nggak ada tips sih kalau buat pemula. Langsung Dirasain aja gitu. dulu. Oh, dirasain Rasain aja dulu, Oke. manjat aja dulu, karena kan kalau saya pribadi, kalau yang benar-benar orang baru manjat, mereka kan pasti nanya teknik segala macam. Ntar dulu deh teknik, manjat aja dulu. Rasain Jadi dulu ya ya. rasain rasain dulu, dulu. karena kan kita manjat kan yang otot yang digunakan bukan otot sehari-hari yang kita pakai, Ah, iya. ya kan? Jadi udah manjat aja dulu, Oke. rasain, udah 2 kali, 3 kali, udah enak, baru. Oke, kalau begitu. Oke, kita boleh coba berarti Mas. Boleh. Siap. Ini nanti Oke. dipasang dulu. Oke. Setelah dipasang nanti baru kita manjat. Yang masang masnya? Iya dong. Siapa lagi yang masak? Kan masak bisa di rumah ya kan? Kan pemirsa kita pasang dulu. Let's go. Jadi kita sambil pulang kerja sambil manjat. 1 minggu bisa berapa kali latihan, Kak? Kalau yang rutin di sininya sih kita sekali seminggu. Berarti untuk misalkan penonton yang pengen gabung juga boleh
boleh, ini siapa aja boleh lewat, orang lewat juga suka kita panggilin, ayo ikut, terikut kayak gitu. Terbentuknya dari situ. Oke. Nanti kenal, Terus ketagihan, nanti baru belajar. Pertama manjat doang, habis manjat nanti belajar ada yang namanya ngelit nih yang kayak Bang Miftah nanti mau coba. Nanti ada latihan belajar yang lainnya tuh sambil jalan, sambil diskusi. Udah. Ayo kita lihat. Oke, ini udah mulai. Lihat. Kalau dilihat dari sini kayak yang gampang ya, Rai. tinggal naik gitu ya. Kayak tinggal naik aja. Nanti akan kita rasakan. Berani nggak kamu kalau kayak gitu? Berani aja. Karena aku percaya kepada yang Menjaga. yang menjaga. Jadi yang penting naik dulu aja. Oke, sekarang kita mau sweep Nyoba, dulu. sweep. Siapa yang pertama coba? Ayo, kita sweep. Yang kalah ya? Yang kalah 3 kali ya. 3 kali. Kita sweeping batu. 2, 2, 3. 2, 2, 3. Yeay, terima kasih. Bismillah. Tapi ini ada pengamannya ya, pemirsa. Jadi ini aman, tidak boleh takut. Gak usah, nanti aja sepatunya diganti. Nah ini kaki kiri, kaki kanan, kiri. Duduk boleh? Sama, boleh duduk boleh, ini kanan, ini kiri. Duduk deh. Ini kayak pakai celana gitu, Kak. Kayak pakai celana, ya itu ke kiri. Ini yang aku pakai ukuran apa nih, Kak? Ini all size. Kan biasanya kalau orang manjat, ini ya berdiri terus nahan gini kan, tangannya sakit. Kalau kayak gini, jadi kalau mau istirahat diturunin aja. Turunin terserah deh mau begini kayak gimana. Jadi untuk supaya badannya lebih ringan, tangannya dilurusin. Oke. Jadi harus ituin. Ya, jadi maksudnya reach-nya sejauh mungkin gitu. Nanti kan pakai jalur yang kiri ya. Terus tinggal gantian aja kiri kanan. Yang paling sering itu biasanya lupa kalau punya kaki. Jadi kayak nggak nyampe tapi kakinya nggak mau dorong. Jadi kayak naik tangga aja. Kalau udah nginjak berdiri kayak gitu. Oke, let's go pemirsa, kita coba naik. Tangan kirinya lepas. Kakinya standby mendarat. Ternyata emang ya, Kak, butuh apa sih? Tenaga di tangan juga ya? Apa gimana sih? Iya, upper body yang banyak pakai sih. Iya. Cuman sebetulnya kalau udah berikutnya otot perut kepake, Udah. kaki kepake. Ini tanganku masih agak apa namanya? Kayak kebas gitu ya? Perih. Perih. Iya. Perih kebas. Oke, tujuan aku nggak tinggi guys. Kakinya nggak usah terlalu tinggi biar ada powernya. Lagi. Gimana? Alhamdulillah nyekutkan gue. Sini cukup sampai bawah. Gimana rasanya? Perasaannya Rasanya serem. 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 Apalagi selain serem apalagi? Sumpah. Naik dikit tuh gemeter. Yang bikin takut tuh ada lihat bawah. Iya. Iya jangan lihat bawah, lihatnya Jangan ke sering atas. lihat bawah. Kan kita Oh, manjat ke atas, bukan ke bawah. Kak Sabrina, kan sekarang kamu pakai celana bahan ya. Jadi sekarang kayaknya nggak bisa manjat nih. Bisa, sobek Bisa. nanti. Jadi kita sekarang udah ada pemanjatnya juga yang lainnya kayak Iya. anggota dari ini juga. Iya, Kalau di sini belajar. namanya pasien. pasien. Sini Kita soalnya bilang memang pasien. kita komunitas berobat jalan. Berobat jalan. Ada Kak siapa namanya? Yang mana? Ini kita. Kak Gita. Hai. Kakak boleh mungkin in frame Pakai Nggak 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 apa-apa. apa-apa. Ini Kak Gita. Paling Ya sekarang ngeri mau loh. manjat gantiin dulu Kak Sabrina. Kakak udah wall climbing berapa lama? Baru berapa lama ya? Berapa lama kak?
Sebulan lebih. Sebulanan lah. Cuman aku lumayan rutin hampir tiap minggu datang terus. Oh gitu, tiap hari Senin ya? Iya, dulu tuh Kamis. Cuman karena bentrok sama komunitas lain jadi hari Senin gitu. Terus apa yang bikin kakak pengen nyoba awal-awal? Awalnya gabut sih. Lewat doang? Awalnya gabut, terus aku tuh kenal dari temen yoga. Aku ngeliat postingan dia kayak, kok seru ya kayaknya, Kak ini di mana? Terus akhirnya nyobain tuh janjian kesini. Terus ketemu sama Kak Sabrina, ketemu Kak Miftah, jadi ketagihan terus tiap minggu datang ke sini. Pemirsa, kita akan lihat ya setelah ini Kak Sabrina mau manjat. Let's go, kita lihat. Kak Gita. Kak Gita. Oke, jadi kita sudah selesai melakukan wall Wall climbing. Gimana Rai perasaannya? Serem sih. Kayak Serem. awal tuh pasti ada rasa takut sama ketinggian kan. Jadi pasti itu natural sih. Jadi awal-awal tuh emang pelan-pelan, tapi lama-lama juga lemes. Itu jadi kayak lebih natural gitu buat climbingnya ya nggak sih? Buat naiknya. Walaupun Iya. memang kita belum bisa setinggi itu, Yes. tapi at least better lah ya, Iya, daripada tapi gak naik sama sekali. Betul, gitu. tapi lama gemeter dikit ya. Iya, jadi ternyata tadi kita salah tekniknya. Jadi dari awal kita terlalu mengandalkan tenaga tangan, yang dimana seharusnya kita pakai tenaga kaki. Jadi kayak naik tangga aja. Jadi bukan pakai tangan tapi pakai kaki. Iya. Semoga apa Kamu dulu perasaannya? dong. Ya, perasaan kamu gimana rasanya naik? Awalnya tuh semangat, sumpah semangat banget awal-awal kayak bisa nih. Tapi di awalnya tuh kan itu lurus kan, aku sampai di batas lurus aja. Ketika si wallnya itu udah mulai miring, di situ udah kayak aduh bisa gak ya? Karena tanganku udah gemeteran banget, udah kayak gini, ditambah lagi apa? Kuku yang menjadi masalah ya, say, itu terlalu slay. Jadi kayaknya harus dipotong deh, biar tidak mengganggu aktivitas olahraga kita. Betul. Tapi next saat kita coba lagi, Tapi kamu tadi tinggi banget loh. sampai batas ini yang lurus. Iya, betul itu merah kuning itu. Iya, Aku tuh setengahnya. awalnya pengen sampai itu kan, ya pengen nyobain yang itulah, karena aku belum pernah kan nyobain yang sampai dia miring. Miring. Tapi tanganku udah gak kuat, kalau Betul. dipaksain kayaknya ini akan Ya, udah gemeter dulu lah. ditambah lagi nih kacamata nyingsong ya kan, itu mengganggu sangat, jadi saya untuk turun. Iya, tapi Nah nggak justru apa. yang bikin takut tuh ya pas turunnya, yang ketika kita loncat kayak ya. naik flying fox gitu. Betul, nggak sih? betul. Gitu. Karena aku takut Kasabelnya aku terbang, jadi iya. aku turun dia terbang. Aku tuh Betul. takut gitu. Sama kan biasanya lihat di video-video tuh yang namanya belayernya ya, ikut naik kan. Aku takutnya tuh kayak kakaknya ikut naik, tapi aku juga ikut terbang. Iya, takut. Tapi nggak apa, kakaknya Banyak udah ketakutan yang pro. terjadi. Tapi Iya. semoga nextnya kita bisa nyoba lagi, lebih tinggi lagi setelah ini. Dan siapa tahu kita bisa di tebing langsung. Waduh, itu Siapa udah tahu agak kan? ekstrim ya. Iya, tapi kan kita seru gitu, menantang keberanian kita untuk ketinggian gitu. Oke, itu dia mungkin episode kita kali ini, Raisa. Next kita coba olahraga apa lagi. Stay tune dan jangan lupa like, comment, and subscribe. Bye-bye, see you. Let's go, kita lihat lagi.